Ya, di grup Facebook itu ada 8 orang yang bertanya tentang apakah teori itu penting bagi pemusik dan bagi perkembangan pendidikan musik. Jawabannya begini, yang pertama kita harus membedakan dulu antara musik teori dan teori musik. Kalau teori musik itu adalah teori-teori tentang musik. Misalnya pengaruh musik terhadap intelijensia, pengaruh musik terhadap perkembangan otak anak lah, pengaruh musik terhadap emosional, terhadap psikologis seseorang dan lain sebagainya. Itu teori musik. Tapi kalau musik teori adalah musik dalam ranah teoritisnya. Jadi di musik teori, musik itu dianalisis seperti ilmu pengetahuan secara ilmiah dan bukan semata-mata ditinjau dari ilmu bunyi semata. Kebutuhan musik teori bagi pemusik maupun orang yang belajar musik sangat penting. Saya ambil contoh sederhana saja. Di musik teori itu ada yang dinamakan pengenalan notasi. Notasi, jangan salah persepsi. Sering dipersepsikan bahwa yang namanya notasi musik itu hanya notasi balok saja. Padahal notasi musik ada macam-macam. Ada notasi balok, ada notasi angka juga. Indonesia satu-satunya negara di muka bumi ini yang masih mempergunakan not angka, tetapi Anda jangan salah. Kalau Anda main gamelan, notasinya menggunakan angka, tapi itu bukan not angka seperti yang dalam nyanyian-nyanyian umumnya itu. Notasi gamelan kepatihan dan notasi gamelan rantai juga menggunakan angka. Kemudian ada lagi dalam musik kontemporer, notasi tindakan. Notasi balok saja tidak cukup. Lah, apa pentingnya orang tahu notasi? Saya umpamakan saja begini. Kalau Anda misalnya mau jadi juru bicara, Anda mau jago pidato, atau Anda mau mempresentasikan karya Anda atau hasil Anda, tapi Anda buta huruf, tidak tahu notasi. Karena notasi itu sebetulnya apa sih? Notasi itu sebetulnya adalah catatan yang diwujudkan berupa simbol-simbol. Catatan yang diwujudkan berupa simbol-simbol. Lah, orang mau pidato, mau presentasi, tapi buta huruf, bisa nggak? Bisa. Seperti pemusik. Kalau dia tidak bisa baca not balok, tidak bisa baca not angka, bisa main nggak? Bisa. Bisa main bagus nggak? Bisa. Tetapi dia akan mentok sampai pada satu titik saja. Sama seperti orang mau presentasi, mau pidato, mau jadi juru bicara, kalau dia buta huruf ya, dia tidak bisa tahu referensi ya. Yang dibicarakan hanya itu dan itu saja. Itu pentingnya. Itulah kenapa institusi atau lembaga sertifikasi internasional seperti ABRSM mengisyaratkan kalau mau terus ke grade 6 minimal memiliki ijazah musik teori grade 5. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kapan sebaiknya dikenalkan dengan pelajaran musik teori? Ya sedini mungkin. Dari awal itu, terutama untuk siswa gitar ya. Karena gitar itu kan dalam prakteknya hanya menggunakan satu staff system ya. Para nadanya hanya satu kunci G saja. Tapi dalam prakteknya kalau dia mau menjadi pemusik, dia harus akan berhadapan dengan sebuah staff system yang memiliki kunci lebih dari satu. Itu sebaiknya sejak awal. Nah, problemnya ini kalau diperkenalkan sejak awal untuk anak-anak ini, biasanya anak-anak itu merasa bosan dan jenuh. Kenapa mereka merasa bosan dan jenuh ya? Karena begini, musik teori itu kan menulis. Sedangkan anak-anak bahkan sampai usia remaja pun tiap hari di sekolah sudah sekian jam itu mereka menulis. Mau belajar piano, mau senang-senang, have fun, bitang tingtung, kok disuruh nulis. Mereka males. Kemudian kedua, mereka bingung. Ya, saya ini kan mau belajar piano lah. Ada apa saya disuruh nulis-nulis begitu? Apa sih gunanya nulis-nulis begitu? Guru harus memiliki formulasi, harus memiliki tata kata yang tepat untuk menjelaskan itu. Kalau tidak, anaknya akan macet dan Anda akan sakit kepala berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Ini bagian pertama dari Vitalk saya. Besok kita lanjutkan lagi masih tentang musik teori di bagian kedua.